Halo Sobat Esensi, selamat datang kembali di Tokoh Bicara bersama saya Dinda Zen. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu tokoh yang juga menjadi sorotan di pemilu 2024 kemarin. Penasaran siapa? Yuk langsung ikutin. Oke Sobat Esensi, sudah bersama saya kali ini Chong Sung Kim atau akrab disapa dengan Bang Kim. Nah, ini sebuah kesempatan juga nih bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh yang menjadi sorotan juga di pemilu 2024 kali ini. Bang Kim, ya. Selamat datang di Esensi TV nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang politik dan yang lain-lainnya. Ya. Kita mulai dulu dari politik dulu nih Bang Kim. Jadi kan di pemilu 2024 kali ini penuh dengan keterlibatan anak muda gitu kan. Banyak partisipasi anak muda yang diharapkan lah di pemilu kali ini. Kalau dari Bang Kim sendiri memandang politik anak muda itu seperti apa sih? Khususnya untuk di Indonesia dan di Korea gitu. Apakah ada perbandingan yang signifikan? Kalau memang ya pandangan dari politik itu semua partai fokusnya bagaimana anak muda ya tarik ke partai sendirinya begitu ya. Kenapa? Karena memang populasi itu paling tinggi juga dan pasti hari yang pemilihan juga lebih banyak anak muda daripada yang sudah berumur begitu ya. Jadi ya anak muda ini sekarang bagi politikus itu sangat penting. Jadi kalau saya lihat Korea juga sama. Korea juga lagi dilema bagaimana bawa anak muda, karena anak muda itu pertama mereka hidup aja, dia hidup sendiri juga sibuk, jadi tidak ada waktu untuk partisipasi politiknya itu, karena dia harus kerja, dia harus cari makan sendiri ya. Jadi waktunya sangat kurang. Kedua, mereka yang pengetahuan tentang politik juga kurang gitu. Jadi pengen mereka, mungkin sebagian orang ada pengen mereka ingin coba ikut politik tapi tidak tahu caranya harus bagaimana juga ada gitu. Ya. Saya yakin tidak jauh juga anak muda di Indonesia, tapi sekarang anak muda Indonesia ada yang strong point-nya, karena yang Gen Z atau anak milenial mereka sehari-hari pakai gunakan HP, ya, maka mereka banyakkan sosmed gitu. Jadi apalagi di dunia kayaknya persentase sosmed yang paling tinggi itu adalah Indonesia juga gitu. Jadi saya lihat budaya sekarang politik khusus di Indonesia, mereka banyakkan dapat informasi dan tukar informasi itu melalui sosmed. Jadi kedua, saya ada pengalaman pernah hadir dalam satu acara pemilih yang waktu di Smesco ada acara itu bijak pemilih ya, betul, bijak pemilih itu saya kaget juga, katanya yang penghadiran di situ itu mereka bukan gratis, bayar begitu. Anak kuliahnya dapat diskon 50%, 50.000. Kalau orang bukan anak kuliah 100.000. Dan pendaftaran itu saya dengar hampir 1.200-an orang gitu. Dan memang dalam hall itu penuh begitu. Jadi itu sangat ada perbedaan dengan Korea. Korea kalau mungkin suruh bayar beli tiket hadir acara politik belum tentu ada begitu ya. Tapi saya hari itu sangat kaget ya, anak-anak Indonesia sangat perhatian
dengan politik. Dan saya berdiri mungkin 2 jam atau 3 jam di dalam booth Partai Golkar. Banyak anak-anak muda datang tanya, begitu, tanya programnya apa, terus kenapa ya dari Korea pindah ke Indonesia dan lain-lain begitu. Jadi cukup bagus ya, anak-anak Indonesia sangat perhatian begitu dibanding anak-anak Korea begitu. Ada antusiasme ya untuk berpartisipasi dalam politik itu. Betul, betul. Nah, terkait antusiasme juga nih, Bang Kim kan nyalek juga, berarti kan sempat turun juga ke dapil gitu kan, melihat bagaimana sebenarnya kehidupan aslinya nih anak-anak muda dan sebenarnya apa yang mereka harapkan di calon-calon legislatif ini. Nah, sebenarnya Bang Kim, sejauh apa sih pengaruh kehidupan dan budaya anak muda ini dalam mereka sehari-harinya terhadap minat mereka untuk politik gitu? Menurut saya beda antara kelompok mungkin ekonomi orang tua atau ekonomi sendiri agak tinggi atau menengah atau bawah, beda fokusnya begitu. Contoh, saya datang beberapa tempat yang daerah-daerah tidak begitu maju, itu mereka ketemu saya bilangnya, wah, caleg datang ke dapil kayaknya saya baru pertama ketemu begitu. Ya, dan kesannya caleg itu datang ke tempat saja juga mereka senang begitu, dan mereka tidak banyak bicara, tapi hanya satu, kalau nanti terpilih jangan lupa Bapak harus datang lagi begitu ya. Jadi saya kira mereka banyak ada harapan begitu, tapi tidak banyak bicara. Tapi jangan lupa kami ya, tolong datang lagi begitu. Hanya beberapa orang tua bicara, Pak, anak saya sangat pintar, tapi kemarin kami mengajukan pemilihan beasiswa dari pemerintah punya, tapi akhirnya tidak lolos gitu. Dan sekarang saya harus bagaimana, saya tidak tahu ya, ada yang bicara begitu ya gitu. Kalau saya ketemu anak-anak muda di Senopati di sebuah kafe itu ya, mereka lebih bicara dengan lebih bebas kayak lifestyle ya gitu. Sambil minum kopi dan mereka ketawa-ketawa dan ya lebih ada lifestyle-nya lebih freedom begitu. Jadi mungkin mereka karena orang tuanya cukup mampu, mereka sudah lewat permasalahan kehidupan sehari-harinya. Jadi mereka lebih fokusnya kayak hidup. Ada fokus yang dibagi secara khusus untuk politik nih gitu. Dia ada waktu untuk membahas politik gitu. Iya. Ditambah mereka ya pertanyaan pun juga yang cukup beda begitu ya. Jadi mungkin karena perkelompok dengan standar ekonominya bagaimana ya, anak-anak pun juga pasti beda fokus begitu ya. Oke, itu berarti ada, tadi Bang Kim sempat sebutkan ya, perbedaan antara kalangan itu terhadap politik juga mempengaruhi gitu ya Bang ya? Betul. Nah Bang, tadi Bang Kim juga sebutkan keterlibatannya dalam Partai Golkar. Nah, Bang Kim ini kan sebagai Ketua Gakum Kosgoro. Betul. Kosgoro itu kan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Boleh ceritain Bang Kim, kenapa Kosgoro dan kenapa bisa pada awalnya masuk ke Kosgoro? Karena saya dengar itu Kosgoro itu sebuah yang kelompok politik, itu sangat terbuka gitu ya. Jadi karena saya memang datangnya kan asal dari luar negeri gitu. Jadi saya sebagai pendatang, walaupun 31 tahun lebih hidup di Jakarta, tapi ya tetap aja saya sebagai warga negara asing sebelumnya ya gitu. Jadi saya perlu organisasi yang cukup terbuka begitu. Jadi
salah satu yang itu paling menurut saya terbuka itu organisasi adalah Kosgoro. Itu saya pilih Kosgoro. Melihat keterbukaan itu ya di Kosgoro. Betul, betul. Dipilih Kosgoro itu. Nah, Bang Kim, Kosgoro dan organisasi dan berpartai tentu bertemu dengan banyak orang dong, kenal dengan banyak orang. Tapi ada nggak teman akrab Bang Kim selama terjun ke politik yang paling Bang Kim ingat dan mungkin berjasa untuk karir politiknya Bang Kim yang baru dimulai? Ya, kalau politikus di Indonesia banyak ada orang-orang yang itu baiknya, gitu. Tapi saya yang paling hormati adalah Bapak Agung Laksono. Nah, beliau itu sudah lebih 70 tahun, tapi wawasannya itu sangat luas, begitu, dan sangat objektif, gitu, dan tidak pilih-pilih teman, gitu. Jadi ya itulah saya sangat hormati beliau, dan beliau itu ya bicara apapun juga betul-betul dari pengalaman dan kasih petunjuk yang terbaiknya, itu bisa menginspirasi juga berarti kan Bang Kim? Betul sekali begitu ya. Itu ya, selain itu tokoh-tokoh di Golkar ya, seperti Pak Rijal Malarengge ya, terus Pak Dep Laksono, dan ya banyak ada teman-teman di Partai Golkar begitu ya, walaupun saya tidak sebut nama satu persatu semua begitu. Banyak orang baik yang mengelilingi Bang Kim ya. Betul. Nah, betul. Ngomong-ngomongin orang baik nih Bang Kim, teman yang baik buat Bang Kim tuh sebenarnya yang kayak gimana? Begini, teman baik itu ya, saya selalu bicara yang hati baiknya gitu. Negara Indonesia ini perlu politikus yang itu orang punya hatinya hangat, maksudnya perhatian dengan rakyat begitu ya, bukan hanya kepentingan dia hadapin rakyat dengan kepentingan pribadi, bukan begitu. Sama saya kalau menilai teman yang baiknya apa, tidak ada kepentingan tapi tiba-tiba telepon, lagi apa? Secara emosional. Iya, lagi apa? Ayo, ada waktu, kapan kita makan? Gitu ya. Ada juga kan tipe orang lain, saat perlu saja telepon gitu ya. Kalau tidak ada perlu, nggak pernah hubungin gitu. Saya juga sama, saya pokoknya di dalam jalan tol saya tiba-tiba ingat, saya telepon gitu, bagaimana kabarnya gitu. Jadi ya saya tiba-tiba ingat aja, maka saya telepon, ingin mau tanya kabar begitu. Ya itulah orang-orang seperti itu ya, teman baik begitu. Teman yang ada saat bukan hanya dan senang ya. Betul, bukan hanya waktu saat perlu saja hubungin teman dan ya tanya ini atau ada barang ini enggak atau apa, bukan begitu ya. Jadi kapanpun juga ingat teman, telepon minimal atau ajak minum kopi atau makan bersama, itu betul-betul ya best friend begitu ya. Teman yang baik seperti itu ada Betul. di saat susah dan senang, itu dia Sobat Esensi. Nah, kita cukupkan dulu pembicaraan terkait politik, Bang Kim. Bang Kim ini kan udah ada di Indonesia ini udah lama gitu, untuk bukan waktu yang sebentar gitu untuk Bang Kim ada di Indonesia. Nah, budaya apa sih yang Bang Kim paling suka dari orang Indonesia? Kalau saya paling suka itu budaya dari kulturnya itu ya, seperti Mbak Dinda kan apa, orangnya kan ramah begitu ya. Iya, itulah poin utama saya yang paling sukanya begitu. Orang Indonesia sangat hatinya ramah begitu. Dibanding Korea, kalau Korea kan dari muka juga kesannya kayak lagi apa, marah begitu ya. Iya, jadi orang Korea rata-rata mata juga mungkin kecil atau apa. Kalau nggak bicara diam, kesannya kayak lagi marah begitu. Tapi ya orang Indonesia selalu saya lihat ya, kebanyakan orang ramah, senyum terus ya Bang. Senyum terus, tanya apapun juga mereka sampai antar kemana, oh yang ini begitu ya. Jadi bukan hanya spot di situ, oh ke sana apa, belok kanan belok kiri, bukan begitu. Sampai ada juga antar juga begitu. Ramah tamah berarti ya Bang Kim? Ya betul sekali begitu. Itu kayaknya di dunia itu nomor satu begitu, ya hati orang Indonesia.
Ya. Oke, baik. Itu tadi Bang Kim juga sebutkan perbedaan antara orang Korea dan Indonesia. Korea, Indonesia ini kan mempunyai apa ya, keunikan gitu. Jadi banyak budaya-budaya Korea yang ternyata disukai banget nih di Indonesia, apalagi saat ini untuk anak-anak muda ya kan, dari lifestyle-nya mungkin. Nah, kalau dari pandangan Bang Kim sendiri, apa sebenarnya yang faktor paling mempengaruhi budaya-budaya Korea ini disukai juga di Indonesia? Mungkin begini, ya setahu saya pertama paling suka Korea itu adalah jenis yang awalnya kan film, gitu dulu. Tahu nggak Winter Sonata? Ya seperti itu ya, mungkin kurang lebih 20 tahun lalu begitu. Setelah itu K-pop, ya jadi yang lagu-lagu Korea begitu. Sekarang pindah juga ke drama, K-drama begitu. Harus K-drama karena memang setiap kali di dalam drama itu bisa lihat makanan. Sekarang K-food begitu kan, ya. Jadi saya pikir karena ya halal itu di dalam film atau drama atau K-pop itu mungkin banyak poin itu tidak ada di Indonesia, begitu. Tidak ada di Indonesia. Contoh musim. Kalau Korea kan ada 4 musim, tapi Indonesia kan ya, cuman ya panas dengan hujan aja begitu ya. Itu mungkin. Jadi ya alam itu Korea ya memang karena 4 musim, ada salju, ya ada apa musim ya fall. Jadi ya halal itu mungkin bagi orang Indonesia wah ingin sesuatu yang baru. Betul, ya itu. Kedua ya mungkin saya lihat artis-artis Korea itu luar biasa mereka persiapannya ya begitu. Dari sebagai mereka sebagai trainee sampai sukses itu kan ada sistem mungkin itu, tapi kalau bagi penonton di Indonesia ya halal itu kan tidak tahu, tapi yang sudah jadi punya aja begitu. Mungkin dari profesionalisme itu anak-anak Indonesia ya suka begitu. Memang karena betul-betul profesional begitu. Nah, ya. Mungkin dari yang nilai profesional tadi nih, bisa nggak Bang Kim diterapin di Indonesia untuk budaya-budaya Indonesia gitu, supaya bisa keluar juga nih gitu ke luar negeri gitu, dan dikenal dan mungkin digemari juga dengan anak-anak muda di luar negeri gitu. Mungkin harus bagi beberapa kelompok harus kerjasama. Contoh, mungkin pemerintah harus punya program jelas bagaimana budaya Indonesia itu ya mendunia. Itu perlu satu. Kedua, mungkin dari swasta pun juga Korea kan banyak sekali ada semacam agent atau yang perusahaan-perusahaan manajemen artis itu ada. Jadi Indonesia juga perlu penguatan pemberdayaan mungkin ya, pemberdayaan pelaku-pelaku kebudayaan itu. Betul, gitu. begitu. Yang contoh mungkin pernah dengar nggak mungkin SM Management ada ya terkenal begitu ya, ya. Atau High Five kan ada begitu, ya. Harus itu yang coba di Indonesia dibangun gitu ya mungkin. Betul. Jadi ya itu ada. Terus mungkin keinginan anak-anak Indonesia pengen mau jadi dia superstar ya untuk ke dunia begitu. Jadi semangat itu harus mereka juga membangun dirinya. Jadi ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri gitu ya. Betul, sama dengan swasta juga ya. Organisasi swasta juga mereka ada semangatnya dan mereka betul-betul dirinya bikin sebagai profesional begitu. Oke, baik. Bang Kim sebagai calon legislatif, banyak kegiatan-kegiatan aktivitas politik, tambah juga mungkin pekerjaan yang lain. Tapi di samping itu pasti kan ada quality time juga yang Bang Kim butuhkan gitu. Hobi apa sih sebenarnya Bang Kim kayak yang paling disenangin kalau lagi senggang nih, mengisi waktu senggang? Apakah mungkin nonton drama Korea? Benar tahu juga ya. Oh, udah tahu juga. Kalau saya juga sudah 31 tahun di sini, ya kalau ada waktu saya ya nonton drama gitu. Ya
kalau udah begitu pulang saya pegang Nemo TV, duduk ya buka Netflix, cari drama Korea, nonton juga begitu ya. Itu. Untuk quality time-nya itu ya. Betul. Setelah itu saya baru baca, lihat berita-berita Indonesia terkini begitu. Ya setelah itu baru berita coba Korea dan dunia. Gitu. Jadi ya saya hobi itu ya. Itu nggak mahal-mahal nih, hobinya Bang Kim nggak mahal ya? Drama Korea aja cukup ya. Ya nonton drama atau nonton berita. Ya gitu. Kalau ada waktu ya baru mungkin ya pergi jalan-jalan begitu. Oke, itu kalau hobi favorit. Tapi makanan Indonesia yang paling Bang Kim suka, yang harus sebulan sekali makan. Gak Bang Kim. Saya pernah bicara di beberapa wawancara. Ya, saya suka rendang, suka ya mie goreng, suka kayak sate Bang Kim suka? Suka sate ayam. Sate ayam. Tapi tanpa kulit ya. Iya. Ya, terus sapo tahu tadi ya seperti itu makanan. makanan. Lumayan banyak ya cobain kuliner Indonesia juga ya, pasti lah ya udah berapa tahun di sini. Nah, Bang Kim ini sebagai caleg yang maju di Dapil Jakarta Selatan. Budaya Jakarta apa yang paling Bang Kim rasain dan yang paling Bang Kim deket banget nih sama budaya Jakarta? Itu budaya Jakarta yang paling saya rasakan mungkin dari ya mungkin cara kulineri ya. Oh, kulinernya. Iya, begitu. Contoh di Senopati. Kalau mungkin Pak Dinda sering ke Senopati gitu. Lumayan mungkin. Iya, jadi kayaknya makanan dunia itu semua ada di jalan itu ya. begitu. Ya termasuk kopi-kopi enak begitu ya. Jadi saya sangat senang begitu kalau lihat anak-anak muda di situ, mereka duduk dengan free begitu ya, obrol sama dengan teman dan ketawa-ketawa itu. Nongkrong. Ya, budaya nongkrong berarti ini Bang Kim sukanya berarti iya, budaya nongkrong itu bagus begitu. Saya juga pengen kalau hari Sabtu Minggu pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pengen mau coba duduk begitu, tapi belum sempat sampai sekarang begitu. Oke, Bang Kim sebagai calon legislatif banyak aktivitas politik juga nih yang termasuk kampanye ya kan. Sebenarnya kebahagiaan dan antusiasme apa yang Bang Kim rasakan, yang Bang Kim terima dari khususnya anak-anak muda ya? Karena kan ramai juga nih Bang Kim di sosial media gitu, salah satu sorotan juga di pemilu kali ini. Gimana Bang menerima antusiasme anak-anak muda? Ya, saya sangat kaget kali ini itu karena anak-anak muda banyak sekali kirim direct message ke sosial media Bang Kim. Instagram atau TikTok begitu. Jadi saat yang kampanye juga ya kami dukung dan mereka sampai bikin parodi ya. Jadi apa yang saya bicara atau yang muncul mereka ikut-ikutan juga itu, dan mereka bilangnya saya dukung Bang Kim, saya semoga ya terpilih ya dan lain-lain begitu. Dan mereka banyak bercanda juga ada begitu. Contoh kalau Bang Kim bawa yang girl group siapa, saya pilih Bang Kim begitu. Kalau Bang Kim bisa nikahin dengan siapa yang itu salah satu membernya itu, saya pilih Bang Kim sebagai Presiden Indonesia juga ada begitu. Jadi ya anak-anak yang itu sangat mereka perhatian. Dari yang lucu-lucu sampai yang serius semuanya. Betul. Banyak ya. Iya, sampai yang itu setelah coblos mereka banyak kabar juga dari Eropa, sampai di Nairobi dan Osaka, Australia, di mana-mana mereka bilangnya saya sudah pilih Bang Kim, ya semangat dia harus terpilih. Jadi mereka luar biasa dukung saya begitu. Jadi ya saya lihat dari situ, oh ternyata anak-anak Indonesia sangat perhatian perkembangan politik Indonesia begitu. Tadinya saya pikir ya mereka nggak don't care ya, atau tidak begitu perhatian. Ternyata luar biasa ya, begitu dan perhatian sekali ya, sampai ada yang bercanda waktu setelah baliho Bang Kim tidak ada, kami nyasar bilangnya. Oh, sebagai penunjuk jalan katanya, ya, kalau ada Bang Kim di depan betul, belok kanan gitu. Dulunya bilang dari rumah keluar ada baliho, mereka sampai tempat kerja ikutin baliho Bang Kim bisa sampai begitu. Sekarang setelah nggak ada baliho,
ya kami nyasar jalannya katanya begitu. Jadi sangat kreatif. Iya, komunikasi dengan mereka. Besar banget ya, betul, berarti, betul. Bang Kim. Nah, berarti tadi juga sudah ketahuan tuh Bang, berarti pemilih-pemilihnya Bang Kim nih kayaknya kalau dianalisa dari anak-anak muda nih justru yang datangnya gitu ya. Iya, karena betul. keterlibatan Bang Kim juga mungkin di Betul. media sosial ya. Oke, itu dia tadi. Nah, tapi terakhir nih Bang, salah satu yang Bang Kim perjuangkan adalah terkait beasiswa. Iya. Beasiswa untuk meningkatkan tingkat pendidikan itu tadi. Boleh Bang dijelaskan? Bahkan Bang Kim bilang jadi terpilih atau tidak akan tetap diperjuangkan. Iya, betul, gitu. Ya, mungkin kalau saya sudah terpilih, saya bisa masuk ke Senayan. Saya siap, gitu, bikin undang-undang yang bantuan biaya kuliah, begitu, ya. Jadi dengan bunga 1%. Kenapa? Ya, anak-anak muda itulah 20 tahun, 30 tahun harus membawa Indonesia ke dunia begitu. Jadi karena keterbatasan orang tua, kemampuan ekonomi orang tua, mereka harus berhenti sekolah atau harus pinjam uang dengan bunga sangat tinggi. Berarti mereka belum kuliah juga udah susah duluan begitu. Ya, fungsi negara adalah ya berikan semangat kepada mereka dengan caranya ya ada bantuan biaya dengan bunga sangat rendah 1%. Sekarang negara lain juga ada 0,5%, 0,75%, 3%, 5% juga ada begitu ya. Jadi itu pertama. Kalau kedua yang saya ingin mau bantu juga anak-anak yang kurang mampu, yang orang tuanya kurang mampu ekonomi, mau bawa mereka tetap bisa kuliah di Korea dengan caranya sambil kerja sambil belajar begitu. Itu saya terpilih atau tidak terpilih juga saya tetap laksanakan gitu. Memperjuangkan untuk membuka jalan itu tadi ya. Ya, betul gitu. Oke, itu dia Sobat Esensi, tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Kim dari yang bercanda-bercanda sampai yang serius tadi Bang Kim udah jawab banyak pertanyaan. Nah, untuk Sobat Esensi boleh banget nih kepoin dan kenalan lebih jauh sama Bang Kim, ada di Instagramnya ya Bang Kim ya, Yeah. Bang Kim Golkar. Nah, bisa lihat aktivitasnya Bang Kim di situ. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Esensi. Ada di Instagram @EsensiTV, ada di TikTok @EsensiTV, dan juga di YouTube banyak banget video-video menarik lain dari kita. Terima kasih banyak Bang Kim untuk kesempatannya hari ini ngobrol-ngobrol nih salah satu tokoh yang tadi saya bilang menjadi sorotan juga di pemilu 2024 kali ini ya. Begitu. Iya, betul Bang Kim. Itu Sobat Esensi, sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Kim. Iya, sampai ketemu.